Nah oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau ngasih tahu ke kalian nih kalau ada produk untuk perawatan kendaraan yang bagus banget dan gue rekomendasiin ke kalian, yaitu Neo Auto Care. Dia tuh perawatannya banyak banget produknya dan kali ini gue mau ngasih lihat ke kalian gimana sih gue menyuci kendaraan gue dengan produk Neo Auto Care. Langsung aja yuk. Tahap pertama gue menggunakan Neo Wash and Shine untuk perpaduan sampo dan wax mencuci sekaligus merawat cat kendaraan tetap dengan warna cemerlang. Ini dia nih, Neo Matte Protect merupakan cairan khusus yang berfungsi untuk merawat dan melindungi cat kendaraan dengan warna matte atau doff. Lalu tidak lupa untuk menggunakan Neo Paint Protect berbahan dasar tinta wax yang tidak merusak cat, memberikan perlindungan pada cat kendaraan dengan memberikan efek hidrofobik sehingga air dan debu tidak mudah menempel. Neo Black Magic diformulasikan khusus untuk menghitamkan bodi kendaraan yang sudah kusam tanpa merusak permukaan, mengembalikan warna hitam secara cepat, mudah, dan permanen. Neo Tire Wax merupakan produk yang diformulasikan untuk mengkilapkan kembali ban kendaraan yang sudah kusam. Enggak cuma itu doang, Neo ini memiliki produk chain loop yang berfungsi untuk melumasi rantai sampai celah tersempit rantai kendaraan kalian. Nah, jadi langsung aja deh guys, gunain Neo Auto Care, brand perawatan kendaraan terbaik untuk kendaraan kalian. Bisa digunakan di motor dan juga mobil. Ya oke guys, kembali lagi bersama gua di konten cerita bareng owner. Dan kali ini udah Mas Rama lagi. Dan kali ini sebenarnya bukan mobil Mas Rama ya, mobil temennya. Tapi Mas Rama ini kurang lebih tahu sejarah temennya kenapa bisa ngambil ini dan proses kayak restorasi gitu-gitu, paham ya Mas. Nah ini kita langsung ngobrolin aja tentang taf kebo yang ada di belakang kita ini. Ini sebutannya kebo sebenarnya panggilan di Indonesia, bukan nama resminya ya. Ini itu taf berarti yang generasi kedua ya, kebo. Kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah itu yang kedua dan sebenarnya sama yang pertama nggak beda jauh bentuknya. Nah ini sebenarnya temannya itu bisa ngambil taf kebo ini alasannya apa nih? Karena mungkin dari performa mesinnya ya, dia nyari yang diesel terus dengan bodi yang agak kecil terus tetap 4x4 karena ini walaupun sekecil ini cc-nya tuh 2500 ya 2500 cc gede. Dengan bodi yang kecil. Seramping ini pasti kan powernya kenceng banget lah untuk akselerasi gitu. Ini teman itu sebenarnya sebelumnya udah pernah megang yang mobil 4x4 juga Mas? Enggak, belum, ini pertama kali sih. Oh, emang karena ketularan pingin juga nih punya yang 4x4 atau gimana tuh ceritanya? Iya, ketularan sih. Ketularan terus pengen punya 4x4 tapi yang spare partnya gampang, terus ininya bodinya juga kecil, tapi lincah kemana-mana. Oh, iya. Kenapa pasti kan diskusi nih sebelum ngambil ya. Kenapa nggak mungkin kan sebenarnya untuk bodi yang ramping juga ada, kita mungkin kenal dengan Katana atau Jimny yang 4x4-nya, untuk model kayak gini kenapa nggak ke situ tuh Mas? Mungkin dari bentuknya sih, dia pengen yang vintage yang masih kesan klasiknya dapet gitu loh. Iya. Jadi pas nanti dia dapet, dia pengen custom sesuai seleranya dia. Oh iya. Berarti ini dapat nggak kondisi kayak gini dong ya? Enggak, masih ini banget lah, masih biasa banget lah. Tapi untuk pas dapat itu dapat bahan atau sebenarnya udah kayak tinggal pakai aja nih? Nah kebanyakan sih produk-produk Jepang tuh kalau kita dapat dia masih awet. Oh. Bentuk iya. bahannya tuh bahan yang masih seger gitu loh. Beda sama kalau kita nyari yang ke Amerika atau Eropa gitu, itu udah yang jauh banget. Nah pas kita ngambil ini mungkin karena dulu mobilnya nggak begitu sama kelas-kelas yang lain, nggak begitu mahal, jadi mungkin orang makainya jadi bener-bener diperhatiin gitu loh. Jadi ini masih dapat, masih bagus banget, lantainya masih utuh, walaupun ada las-las sedikit ya. Iya. Cuman masih bagus, terus indikator-indikator itu masih bagus, masih listrikan gitu juga masih normal ya? Masih normal sih. Oh.
Ini berarti tahun berapa nih Mas mobil? Ini 1982. 1982. Oh. Dan ini udah ngambilnya tuh tahun kapan Mas? Baru beberapa bulan yang lalu. Baru beberapa bulan yang lalu. Ngambil terus sampai di sini kita diskusi mau ngambil mau dijadiin Konsepnya apa. seperti apa gitu. Terus akhirnya aku yang ngerjain ke bengkel, benerin ini, benerin itu, ganti ini, ganti itu, sampai ke jadi kayak sekarang ini. Oh. Dari cat mau dicat seperti ini, terus konsepnya kayak apa itu kita obrolin semuanya. Interiornya rapi tapi dalamnya di luar kelihatan kotor tapi dalamnya rapi. Oh iya. Ini berarti dapat di luar Jogja Mas? Ya, dapat di Malang. Dapat di Malang. Oh. Jadi kita beli video call, terus kita bayar pas towing kita sampai sana. Oh. Jadi Pak saya mau towing sampai sana, baru saya lunasi. Oh iya. Berarti video call kayak sambil diliatin, misalnya kita minta liatin bagian apa ya itu ya. Oh iya. Pertama pas nyampe sini apa nih Mas yang langsung dikerjain, kayak mungkin bagian apa yang direstorasi nih? Pertama kita langsung ganti oli, kita servis semua. Oli kita harus ganti baru semua karena kita nggak tahu olinya, dia ngomong baru tapi udah baru kemarinnya kapan kan nggak ngerti, atau malah udah lama nggak kepake misalkan baru tapi akhirnya di garasi doang lama kan juga nggak bagus. Jadi oli kita ganti, terus kita ngobrol sama bengkel apa aja nih yang perlu servis lagi. Oh mungkin di filter solar, terus indikator kita cek lagi, lampu-lampu. Nah ketika itu setelah servis ringan kita pakai dulu tuh sampai bener-bener trouble, baru kita masukin lagi. Oh iya. Jadi setelah masukin ganti oli dan lain-lain itu akhirnya dipakai sampai ada yang lumayan servis beratnya gitu ya? Ya servis berat baru kita ganti servis bos pump, terus ketot diganti IC biar lebih pengisian lebih bagus. Oh iya. Terus kabel-kabel kita kasih lagi cut off. Dan ini tuh masih platina atau udah CDI ya? Udah CDI sih. CDI ya? Udah dari bawaan tuh ya berarti? Bawaan. Oh, cuma yang belum ada tuh power steering ya? Kalau bawaan. Ya. Dan ini udah dipasang? Udah dipasang. Itu pakai pakai punya power steering universal atau punya mobil lain gitu? Pakai mobil lain sih. Pakai mobil lain ya? Oh. Dan untuk pengerjaan mesin di bengkel mana nih Mas? Ini di Jogja juga, kebetulan juga bengkel langganan Jeep, jadi memang ngerjain semuanya tentang 4x4, jadi mereka jadi udah paham lah, udah tahu. Nggak terpatok dengan kayak cuma dari brand yang Amerika doang gitu ya? Lebih kayak yang Jepang juga bisa gitu ya? Oh, itu di mana tuh Mas lokasinya di Jogja ya? Di Sewon sih. Oh Bantul ya? Ya Bantul. Oh, dan itu mungkin recommended gak misalkan orang juga habis ngambil bahan nih terus kayak oh ya udah ngerjain di sana aja nih proses restorasinya gitu. Ya kalau aku sih ngomong recommended ya, karena kalau 4x4 itu servisnya memang jelas beda ya, apalagi mobil klasik. Nah mobil klasik itu bukan hanya kita ganti ini ganti itu ganti ini enggak, tapi kita nyarinya tuh gantinya tuh apa yang cocok, terus barangnya tuh nyarinya di mana gitu loh. Nah kalau sama bengkel yang udah ngerti dia klasik 4x4, jadi mereka udah punya channel kemana-mana, udah langganan, atau mungkin bahkan mereka punya stok. Dan misalkan ini Mas aku masih ada nih yang baru masih bagus, pasang. Iya. Dan untuk ini barang-barangnya nih selama proses restorasi di sini itu untuk TAF ini lumayan susah atau mudah nih Mas nyarinya? Lumayan mudah sih. Mudah ya? Masih banyak yang ngejual gitu ya? Masih banyak. Oh iya. Berarti ini partnya emang minta bengkel yang cariin atau masih nyari-nyari lewat online gitu untuk juga? Untuk mesin ya mungkin masih bengkel yang bisa nyariin, tapi untuk aksesoris misalkan perintilan tuh kita nyari sendiri lewat online. Oh iya. Berarti di marketplace online gitu masih banyak ya. Oh iya. Walaupun mungkin kan sebenarnya untuk saat ini mungkin TAF nih baru mau lagi naik kan ya. Jadi tinggal tunggu aja nih yang punya TAF, mungkin kedepannya juga bakal naik nih harganya. Ini pas dapet tuh di kisaran harga berapa sih? Aku dapat itu di angka 50-an ya? 50-an tahun. Sekarang udah sampai ke 90. Udah sampai 90. Ya, memang karena restorasinya juga mungkin udah bagus banget ya. Iya. Walaupun dia barang kecil, tapi kalau misalkan kita detail tuh juga bakal habisin banyak.
Iya iya. Iya. Kalau misalnya untuk gardan, karena 4x4 ya, gardannya gitu juga masih sehat-sehat aja nih. Masih sehat, 4x4 juga sehat. High low juga oke. Terus masih original juga. Oh, kaki-kakinya? Kaki-kakinya masih aslinya sih. Cuman ini yang depan dia udah dimajuin beberapa senti, jadi biar apa secara visual tuh enak gitu loh. Oh iya. Jadi iya. TAF tuh memang bannya tuh agak, kalau dilihat tuh agak ke belakang. Nah sama kelemahannya tuh dia nggak pakai cakram, masih pakai tromol. Nah tromol. kemarin kita kasih cakram. Oh berarti diganti pakai Ganti. cakram depannya. Pakai punya mobil apa? Kayaknya pakai CJ deh. Pakai CJ. Oh. Pakai itu CJ emang gampang ya Mas nyari partnya. Maksudnya untuk kayaknya kan kalau CJ aja sendiri untuk part-partnya itu sebenarnya agak susah. Nah, ini kok bisa dipakein punya CJ itu gimana? Ya mungkin dia punya stok itu tadi, Mas. Iya, masih ada stok Masih lama ada stok ya. atau yang CJ yang kemarin nggak kepake, CJ-nya dipakai cakram lebih bagus. Iya iya. Berarti butuh ada penyesuaian lagi gitu nggak? Apa tinggal plug aja? Kayaknya masih ada butuh penyesuaian sih. Kayak mungkin custom custom dudukannya dudukannya. yang dibubut-bubut gitu lah ya. Kalau shock breaker berarti masih ori nih? Apa udah? Kita udah ganti. Shock breakernya udah ganti pakai Ultra. Oh, pakai KYB ya? Mm-mm. Depan belakang tuh? Ya depan belakang. Depan belakang. Oh, Cuman karena bodinya dia kurang berat, jadi masih agak apa? Goncangannya masih terlalu banget lah. Iya iya. Kurang shock dikit lah. Karena ini kan dengan power yang bisa dibilang cukup gede ya dengan bodi mobil yang segini. Itu kalau untuk ngebut itu gimana tuh Mas rasanya? Kalau ngebut itu yang jelas kenceng mobilnya karena sisinya gede banget. Cuman untuk body itu apa ya? Kayak kurang mantep aja sih karena agak kecil jadi agak geliat sedikit lah. Oh iya, dan apalagi kalau kecepatan tinggi terus agak belok gitu limbungnya berasa banget berasa ya. banget. Oh, kalau mungkin pakai ukuran pelek ukuran ban yang standar misalkan mungkin agak lebih enak ya. Ini kan udah kita ganti juga. Berarti ini diganti di upsize juga ya untuk ukuran sedikit lah. Kalau untuk velgnya sih enggak, tetap sama. Oh, bannya aja ya berarti ya. Velg ini bawaan apa? Enggak, ini juga udah ganti, udah custom terus kita celong sendiri. Oh, iya. Dan aslinya kemarin pas datang tuh velgnya berarti apa? Velgnya kayak gini persis sih, cuman dia tuh belum celong gitu loh. Oh, masih rata gitu ya. Banget. Oh, jadi iya. bannya masih ke dalam terus kita ganti yang enggak biar celong biar agak keluar dan looknya jadi gagah banget dapetnya. Oh iya. Dan berbicara untuk soal konsep, ini warnanya ini kan menarik banget dan ini gue suka banget sih sama warnanya dengan perpaduan kayak gini. Ini tuh sebenarnya konsepnya dibikin apa? Konsepnya tuh kayak mobil-mobil di Amerika, kayak di junkyard gitu. Jadi kita tuh apa ya, ngambil mobil tua tuh bener-bener gak bisa semuanya bagus gitu loh. Kita ngambil biasanya bahan tuh kalau di Amerika kan apa pintunya pakai, jadi mobil 4 kita jadiin satu gitu. Kalau di Amerika jadi pintunya gado-gado warnanya beda-beda. Nah pas kita dapat ini, wah kayaknya menarik nih dibuat kayak gitu. Nah, si temen juga deal akhirnya dibuat yang belakang warnanya merah sebelah, yang pintu kanan kiri yang satunya putih. Jadi memang kayak gado-gado banget. Iya, jadi kayak ini aslinya ngambil mobil ini tuh pintunya dari mobil lain ya, gitu kan. Iya. Ini pengerjaan warna berarti warna dasarnya setiap part ini setiap bagian hampir beda ya? Hampir beda sih. Oh, dan ini pengerjaannya semingguan juga nih kalau yang ini pastinya. Ini agak lama, sekitar 2 mingguan karena apa? Bener-bener apa ya? Dibuat dengan senatural mungkin seperti karat bener gitu loh. Iya. Oh ini kalau setiap lekukannya ada karatnya tuh kayak emang bener-bener nyata gitu. Apalagi kalau dari video atau foto pasti kelihatannya bener-bener kayak real karat gitu. Terus lanjut untuk misalkan ke interior. Tadi kan beberapa perintilan dari interior pun juga dirapiin ya Mas. Emang dari luar terlihat seperti ini tapi dalamnya udah rapi lah. Dalam ini apa aja nih Mas yang dirapiin? Ya kayak dashboard kita bersihin, terus jok kita kulitin lagi, atas kita ganti, plafon itu. Berarti di retrim ulang ya? Di retrim ulang. Terus sama perintilan-perintilan kecil. Mungkin besok ada radio yang
versi lamanya kita yang pasang. yang emang period korek lah ya, setahun dengan mobil ya ini. Iya. Karena ini berarti udah head unit ganti ya? Ya, Oh iya, iya. Soalnya kadang ya beberapa orang tuh kalau ngikutin head unit yang bawaannya kan bosen juga ya, cuma kaset gitu. iya betul. Kalau sekarang pasti pinginnya yang bisa Bluetooth, kalau nggak USB gitu. Nah ini kan pasti masih juga sering pakai atau temennya juga sering pakai. Ada mungkin beberapa kelemahan yang dialamin dari mobil ini. Kira-kira kelemahan dan kekurangan dari TAF ini tuh apa aja? Yang jelas sih soal tarikannya sih, pas dikendarain tuh agak sedikit karena bodinya yang kecil itu tadi sih. Kalau yang lainnya sih oke-oke aja sih Mas. Masalah mesin terus kaki-kaki tuh aman-aman aja sih. Aman-aman aja ya. Dan berarti kan kalau untuk mesin dan kaki-kaki itu termasuk kelebihan. Tapi selain itu kelebihan dari TAF ini mungkin masih dibanding kompetitornya apa nih? Sama kompetitor yang sejenis dengan sih. tipe ukuran yang sama, mungkin karena dia diesel juga sih. Dia diesel dengan cc yang gede, jadi kemana-mana gas terus Ya. Oh iya. Kalau untuk perawatan bulanannya nih sekarang, misalnya perawatan rutin ya, itu masih masuk gak sih Mas ke budget mungkin yang emang kayak mahasiswa nih tapi pengen punya 4x4 yang murah, dan ya akhirnya kan pilihannya bisa jadi TAF nih. Kira-kira untuk perawatannya itu kalau untuk ke misalkan kayak budget mahasiswa itu masuk gak sih? masuk banget sih, Masuk banget ya, masih karena dia servisnya jarang banget ya kalau yang memang mesinnya udah sehat. Jadi tinggal milih aja ya, dapatnya kalau bisa yang sehat biar nggak ribet lah ya. Oh iya. Ini kedepannya nih apa lagi nih Mas mau digarap kira-kira di mobil ini? Mungkin interior dirapin sedikit. Terus sama udah sih kayaknya itu aja sih Mas. Kayaknya udah cukup. Kalau eksterior gitu kayak kemarin mungkin lampu-lampu gitu juga masih ori berarti bawaan ya? Ya masih ori bawaan, ratingnya masih. Oh iya. Dan ini mobil sebenarnya ada rencana dijual berarti ya Mas? Ya. Oh. Nah ini buat yang nyari TAF terus dengan udah ubahan ala-ala junkyard kayak gini, bisa langsung aja nih kontak nih. Kira-kira kalau dilepas di harga berapa nih Mas? Kemarin tuh buka 90 sih, bisa 90, nego lagi. Bisa nego dan udah nggak ada problem berarti Mas? Ya. Tinggal pakai aja ya. Minim problem. Karena mobil tua ya. Ya Pasti ada aja problem gitu loh, nggak bisa lepas dari itulah. Cuma ini kondisinya udah ya bisa bilang prima lah, sehat gitu. Berarti kalau dari ubahan ini cukup cat dan velg aja nih Mas berarti? Ya sih, mungkin fender tambahan sedikit. Oh ini over fendernya tambahan ya? Nggak tahu sih, mungkin ada variasi ori dari, tapi aku dapat udah kayak gini sih Mas. Iya. Kalau untuk posisi drivingnya nih, ini nyaman juga nih Mas, mobil ini kayak dari jok terus posisi setir itu nyaman nggak sih untuk dikendarai sendiri? Nyaman sih. Nyaman. Ya? Buat harian juga oke. Cuma yang kurang baris kedua ini ya, yang duduknya tuh masih nyamping-nyamping ya. Masih nyamping-nyamping. Tapi sebenarnya itu jadi nilai plus, bisa bawa orangnya sebenarnya lumayan banyak dibanding kursi kalau madep ke depan gitu. Berarti untuk kepraktisan pun juga ini ya praktis lah ya Mas mobilnya, bisa di segala kondisi juga gitu loh. Nih mungkin kan udah pengalaman juga nih megang ini. Nah kira-kira tipsnya mungkin kayak misalnya mau beli bekas ataupun tips perawatannya untuk mobil TAF ini apa aja deh Mas mesti diperhatiin? Yang diperhatiin mesti selalu lihat tampilannya dulu ya. Yang jelas surat-suratnya dulu bener. Bener-bener diesel. Takutnya mesin udah ini ya diganti sama mesin lain ya. Mesin lain nanti ngurus suratnya juga susah. Terus habis itu rangkanya masih utuh. Oh iya. Sama baru body baru mesin, baru nanti aksesoris yang kecil-kecil yang lain. Karena juga lumayan susah juga kan. Kalau misalkan ini aku penasaran Mas, untuk bagian-bagian karet yang setidaknya kita perlu waspadai nih, jangan sampai ini karetnya udah parah, itu di bagian-bagian mana sih? Paling banyak itu di dekat pintu.
Deket pintu. Nah, di dekat pintu. Di engselnya gitu atau di mananya tuh? Di bawah sih itu pasti banyak sekali apa? Karena karet di kaca itu kan udah banyak yang nggak aslinya. Asli pun dia udah getas. Nah itu mesti kalau hujan dia bakal masuk. Nah masuk ke dalam, terus di pintu itu ya udah genang di situ. Genang di situ. Makanya harus benar-benar dicek. Kalau berat, ada airnya ini harus benar-benar dikeluarin. Baru di selebor gini dicek bawahnya masih bagus enggak, apa udah tambalan, tapi tambalannya ngikutin yang aslinya enggak. Karena ada tuh yang nambal waktu dia potong sembarangan terus ditambal aja. Berarti kalau tambalan tuh kelihatan ya? Ya kelihatan sih. Ya. Sebenarnya tambalan juga wajar karena mobil tua, mobil 4x4. Tambalan oke, tapi asalkan tambalannya ngikutin rapi lah ya, profesional gitu loh. Nggak dilebih-lebihkan, nggak jadi aur-auran gitu. Jadi kalau emang ngambil mobil yang 4x4 dan emang tahunnya tua terus ada kayak tambahan kayak gitu ya wajar ya Mas ya. Jangan terus jadi nggak ngambil, karena ya kalau nyari yang benar-benar nggak ada itunya nggak ada. Malah dicurigain jadinya, perlu dicurigain itu. Iya, kayak gitu. Kalau untuk bagian kayak, berarti kan ini juga masih minim kelistrikan ya? Ya masih simple banget lah. Simple banget ya. Ini juga udah CDI bro? CDI ya? Udah CDI, bukan Platina lagi. Dan emang mungkin paling enak kalau ngambil kayak gini yang udah dijadiin power steering juga ya? Ya kalau enggak lumayan berat sih. Berarti kemarin pas datang belum power steering kan? Belum. Itu kerasa bedanya jauh banget? Jauh banget sih. Jauh banget ya? Oh iya. Dan untuk budget restorasinya misalnya kayak nggak restorasi sih, kayak misalnya ini power steering nih, misalnya ada yang mau ngambil itu kan kayaknya merupakan suatu kewajiban kalau kita mau enak bawa ini. Power steering itu kira-kira ngabisin budget berapa Mas untuk ngambil? Kemarin tuh sekitar 4,5 sih udah beres semua. Pasang udah beres dan nggak bermasalah ya sampai sekarang. Kayak mungkin sealnya bocor atau apa enggak ya? Selama kita pasangnya di bengkel yang emang bener-bener bagus, karena kayak gini itu juga kadang takutan sih kalau ke bengkel-bengkel yang belum biasa nanganin kayak gini, takutnya malah ditipu atau malah error lah boy mobilnya jadinya. Oke kalau gitu, ini berarti kalau ada yang mau minat bisa langsung hubungin aja ya Mas. Langsung DM aja. Langsung DM, ntar IG gue cantumin, kalian masih bisa nego wajar lah, jangan ekstrim banget gitu. Mungkin itu aja untuk obrolan mengenai Daihatsu TAF ini, dan thank you juga ya Mas udah bikin video lagi bareng kita. Itu aja guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video baru berikutnya.